Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Santoso. Saya ingin membacakan materi aspek hukum dengan pertemuan ke-15 dengan judul kejahatan bisnis. Terjadinya liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara global yang dikenal sebagai globalisasi telah diterima sebagai kesepakatan dunia. Indonesia juga telah mengakui terjadinya globalisasi tersebut, antara lain meratifikasi Konvensi World Bank atau ICSID, Konvensi New York, dan pendirian World Trade Organization atau WTO. Saat ini banyak negara yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat diterima menjadi anggota WTO. Karena berada di luar WTO, berarti menjadi negara yang terisolasi dari kehidupan interaksi bisnis antar negara. Sementara itu, beberapa negara dan kawasan tertentu melakukan kesepakatan untuk melakukan liberalisasi perdagangan barang dan jasa di antara negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Misal negara-negara Eropa tergabung dalam Uni Eropa atau EU melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan liberalisasi perdagangan di antara anggotanya. Kemudian negara-negara Asia Pasifik berupaya untuk membentuk kesepakatan dengan mendirikan APEC. Negara-negara Amerika Utara bergabung dengan NAFTA, sedangkan negara-negara ASEAN melakukan kesepakatan atau AFTA. Bersama dengan iklim globalisasi tersebut, telah terjadi kemajuan yang luar biasa pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di ruang angkasa serta berkembangnya teknologi cyber atau internet yang menjadi faktor-faktor pendorong kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Akibat terjadi globalisasi dan kemajuan teknologi tersebut menyebabkan munculnya jenis-jenis transaksi bisnis yang baru, ditinggalkannya cara-cara bisnis yang lama. Kemajuan tersebut mengakibatkan pula munculnya jenis-jenis baru kejahatan bisnis atau business crime. Banyak modus operandi dari jenis kejahatan baru tersebut yang dahulu tidak dikenal dan dilakukan oleh para penjahat dan pelaku bisnis, ternyata sekarang bermunculan di mana-mana. Kejahatan bisnis modern tersebut diidentifikasikan dengan white collar crime. Konsep white collar crime itu menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. Indonesia berusaha mengantisipasi kejahatan bisnis modern tersebut walaupun seringkali terlambat, yaitu dengan membentuk berbagai undang-undang yang mengatur kejahatan bisnis baru dengan modus operandi yang baru tersebut. Ciri kejahatan bisnis itu ada beberapa ciri. Yang pertama, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan bisnis modern ini selalu diidentifikasikan. Konsep white collar ini menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat. Yang kedua, ada kejahatan jabatan, occupational crime. Kejahatan tersebut dilakukan oleh individu-individu sehubungan dengan jabatan mereka. Yang ketiga, kejahatan diorganisir, organized crime. Kejahatan yang diorganisir adalah sama dengan sindikat kejahatan, seperti kejahatan kartel atau komplotan. Yang C ada lagi bentuk-bentuk kejahatan bisnis. Ini bentuk-bentuknya kejahatan bisnis di bidang ekonomi. Akibat perkembangan ekonomi yang pengaruh globalisasi, maka dunia usaha kita akan semakin kompleks dan bervariasi. Itu ada pertama, ada tindak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan. Dua, persekongkolan dalam penentuan harga dan mengklaim produk dengan cara menyesatkan. Dan yang ketiga, menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya. Dan yang keempat, ada kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu atau suara. Yang kelima, tidak mempedulikan keselamatan kerja para karyawan. Dan yang keenam, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. Ada satu bentuk kejahatan bisnis yang sangat mengganggu kegiatan di bidang ekonomi, adalah praktik pemberian keterangan tidak benar. Pada umumnya hal ini menimbulkan kerugian bagi satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain. Praktik pemberian keterangan yang tidak benar oleh pelaku bisnis atau pengusaha dapat terjadi dalam setiap kegiatan bisnis. Ada antara lain ada transfer pricing. Praktik transfer pricing ini biasanya terjadi
pada pengusaha yang tergabung dalam kelompok usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, maka harga jual antara sesama pengusaha dalam kelompok tersebut diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan pengusaha yang untungnya besar akan dipindahkan ke pengusaha yang merugi. Dan yang kedua ada under invoicing. Dalam transaksi impor atau ekspor seringkali terjadi praktik under pricing. Dalam hal ini, pada transaksi impor, pengusaha kadangkala meminta rekannya di luar negeri untuk menerbitkan dua invoice, yaitu invoice dengan harga yang sebenarnya untuk perhitungan harga pokok, dan yang satu lagi harga yang lebih rendah dengan perhitungan untuk keperluan pabeannya, itu pembayaran biaya masuk, PPh dan PPN. Dan yang ketiga ada over invoicing. Over invoicing dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual dalam kegiatan pengadaan praktik over invoice untuk memanipulasi harga dimaksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang keempat ada windows dressing. Ini adalah merupakan tindakan untuk mengelabui masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar, misalnya menyajikan angka-angka pada neraca yang dibuat sedemikian rupa oleh seolah-olah perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik. Berbagai modus operandi kejahatan ekonomi tersebut akan berkembang terus mengikuti sistem ekonomi suatu negara. Demikian pula masalah money laundering atau pencucian uang yang diperoleh dari berbagai kejahatan seperti perdagangan narkotika, hasil korupsi, dan penyelundupan senjata dan sebagainya. Money laundering di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PU), yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan menyebutkan pencucian uang. Berarti di dalamnya ada perbuatan yang bersifat tidak sah yang bertentangan dengan hukum. UU PU ini adalah sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah kepada pencucian uang dengan sasaran utama untuk mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, kejahatan bisnis di bidang sosial budaya. Ada beberapa kejahatan yang merupakan kejahatan di bidang sosial budaya, yaitu tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, tindakan yang kurang memperhatikan keamanan, kesejahteraan kerja, dan sebagainya. Itu antara lain yang pertama adalah kesejahteraan hak cipta, khususnya di bidang perekaman, baik kaset video maupun audio. Maka apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang hak cipta adalah nyaris sempurna. Oleh karenanya, tindakan pembajakan diketahui setelah berjalan cukup lama. Yang kedua, ada kejahatan terhadap buruh. Kejahatan bisnis terhadap atau tenaga kerja berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan keselamatan kerja buruh. Sebagaimana diketahui dalam kegiatan produksi suatu perusahaan, gangguan kesehatan dan atau kecelakaan setiap saat dapat terjadi. Dalam hal ini dapat terjadi misalkan akibat bahan bakar yang digunakan, mesin-mesin yang digunakan, proses pengolahan yang mengakibatkan debu, asap atau kotor yang harus dihirup setiap hari oleh buruh, serta faktor-faktor penyebab lainnya. Dan yang ketiga, kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas. Kejahatan bisnis yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi dalam bidang lingkungan hidup, kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap investor, dan sebagainya. Yang pertama ada kejahatan terhadap lingkungan hidup. Seringkali terjadi aktivitas pabrik dari suatu perusahaan yang mengakibatkan pencemaran air dan udara yang jelas akan merugikan masyarakat sekitarnya. Pencemaran daerah aliran sungai atau DAS yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mencerminkan demikian parahnya perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pengusaha. Pencemaran lingkungan tersebut merupakan tindak pidana lingkungan hidup yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Bahkan apabila tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat, maka diancam pidana sebanyak paling lama 9 tahun dan paling banyak 450 juta. Selain itu, pelaku tindak pidana lingkungan hidup pula dikenakan tindakan tata tertib berupa 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang kedua, penutupan seluruhnya atau sebagai perusahaan. Yang ketiga, perbaikan akibat tindak pidana. Yang keempat, mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak. Yang kelima, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak. Yang keenam, menetapkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun. Dan yang kedua, ada kejahatan terhadap konsumen.
salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi dan mengedar dan menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia atau konsumen. Ulah dari perusahaan tersebut yang hanya mementingkan profit tanpa mementingkan keakibat konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Sebagai contoh, ditemukan beberapa pabrik makanan biskuit yang ternyata tidak memiliki laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha atau perusahaan tersebut lalai dalam melakukan proses produksi dan mengabaikan kepentingan konsumen yang dapat berakibat fatal. Yang kelima, ada kejahatan bisnis tanpa investor. Perbuatan yang merupakan tindak kejahatan terhadap investor seringkali dilakukan pasar modal dengan modus operandi, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar, penipuan, bahkan memanipulasi pasar. Pemberian keterangan yang tidak benar dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada investor atau calon investor bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan paling tidak dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya, setelah go public, performance keuangannya cenderung terus menurun. Padahal struktur organisasi perusahaan sebelum dan sesudah go public tidak berubah, sehingga masyarakat walaupun ikut serta dalam saham perusahaan tetapi tidak ikut serta dalam mengendalikan perusahaan. Sekian dari saya, materi pertemuan ke-15. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.